Tes Heres membawa banyak hal baru. Semua pabrikan punya terobosannya masing-masing. Kita bahas detailnya besok satu-satu. Tapi yang menjadi highlight kali ini adalah bagaimana bisa Yamaha yang mencoba hal-hal jadul, yaitu komponen-komponen di Land 4 malah bisa membuatnya melaju kencang. Dan apakah ini modal yang baik untuk bisa Quartararo tampil moncer di Le Mans di kandangnya sendiri? Dan juga ada kabar yang kurang baik atau unik dari Pecco, di mana kepala timnya Gabarini tidak akan ikut ke Aprilia. Dan kabar ini juga membuat semakin kuatnya sinyal dia ke Aprilia. Tapi uniknya, kalau kita melihat tahun 2024 Pecco bersaing dengan Martin begitu ketatnya, kini kepala kru Martin akan menghandle Pecco. Wah, jadi dari rival menjadi kawan. Dan di saat yang sama juga, karena Ducati ditinggal Pecco, maka satu anak yang hilang bisa hampir dipastikan kembali. Bastian ini akan mengisi salah satu kursi kosong Ducati. Apakah Ducati akhirnya merindukan talenta seperti Enea? Dan juga ada Veda Ega Pratama yang dalam race Heres kemarin, setelah dibuka datanya, doi memecahkan rekor top speed dan menjadi pembalap Indonesia satu-satunya yang bisa melakukannya, mengungguli semua rider dari seluruh dunia. Edan gak tuh? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Di saat banyak pabrikan besar, Aprilia Racing dan KTM datang dengan pengembangan baru yang lebih agresif, Yamaha justru terlihat menemukan arah berbeda. Mereka memakai bagian depan fairing yang mirip motor inline 4 yang lama, lalu menggabungkan dengan sidepod bergaya Aprilia yang baru. Kalau dilihat secara teori, langkah seperti ini seharusnya tidak terlalu menjanjikan hasil besar. Dalam MotoGP modern, desain lama biasanya dianggap sudah tertinggal. Banyak tim sekarang memilih sayap yang lebih besar, bodywork yang lebih rumit, dan konsep aero yang semakin kompleks. Tapi justru disitulah kejutan Yamaha muncul. Fabio Quartararo merasa lebih nyaman saat mengendarai motor, lebih percaya diri, dan yang paling penting, dia bisa melaju lebih cepat. Hasil tes setelah balapan menjadi bukti awal yang menarik. Quartararo mampu masuk 7 besar dengan catatan waktu yang cukup bagus. Ini jauh lebih baik dibandingkan performanya di balapan utama sehari sebelumnya. Artinya, perubahan tersebut bukan sekedar efek ban baru atau kondisi lintasan, tapi ada sesuatu yang benar-benar bekerja lebih baik di motor Yamaha. Selama beberapa musim terakhir, masalah utama Quartararo memang sering datang dari bagian depan motor. Dia butuh rasa percaya pada roda depan saat masuk tikungan. Pembalap perlu tahu kapan harus mengerem, seberapa jauh dia bisa merebahkan motor, dan kapan bisa mulai membuka gas. Jika feeling itu hilang, maka pembalap akan ragu-ragu, dan saat ragu, waktu lap otomatis melambat. Kini Yamaha tampaknya mulai menemukan solusi kecil untuk masalah itu. Fairing depan model lama yang lebih ramping kemungkinan membuat aliran udara lebih natural dan tidak terlalu membebani bagian depan. Ditambah sidepod model baru ala Aprilia yang membantu kestabilan, motor terasa lebih seimbang, dan Yamaha menemukan traksi roda belakang. Hasilnya, Quartararo bisa lebih nyaman saat menyerang tikungan. Disinilah letak yang menarik. Secara teknis, desain yang lebih sederhana sering dianggap kalah dari paket terbaru dalam urusan top speed atau downforce. Namun di Yamaha, justru kesederhanaan itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih penting. Rasa percaya diri pembalap. Dalam MotoGP, pembalap yang yakin dengan motornya seringkali lebih cepat dibandingkan motor yang hebat di atas kertas, tapi sulit dikendalikan. Quartararo sendiri memberi sinyal soal itu. Dia mengatakan Yamaha menemukan sesuatu di area tertentu. Dia tidak bicara soal tenaga mesin besar atau perubahan luar biasa, tapi lebih kepada detail kecil yang membuatnya bisa merasakan batas depan motor dengan lebih baik. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi pembalap top, detail seperti itu sangat penting. Bagian sidepod ala Aprilia juga patut diperhatikan. Selama ini Aprilia Racing dikenal berani dalam pengembangan aerodinamika, terutama di area samping motor. Desain itu membantu aliran udara dan menjaga kestabilan saat akselerasi.
Jika Yamaha mulai memakai konsep serupa sambil mempertahankan karakter depan model lama, berarti mereka sedang mencoba menciptakan kombinasi baru yang unik. Ini penting, karena proyek mesin V4 Yamaha masih dalam tahap pengembangan. Mesin baru memang bisa memberi tenaga lebih besar, tetapi kalau karakter motornya terlalu liar atau sulit dipahami pembalap, hasilnya tidak akan maksimal. Tes di Jerez menunjukkan Yamaha mulai sadar bahwa pengembangan bukan hanya soal tenaga mesin atau sayap besar, tapi juga bagaimana pembalap bisa menyatu dengan motor. Meski begitu, Quartararo tetap realistis. Dia mengatakan ini bukan perubahan besar, hanya langkah kecil yang membantu. Namun justru dari langkah kecil seperti inilah kemajuan biasanya dimulai. Yamaha mungkin belum kembali ke puncak, tapi setidaknya mereka terlihat mulai menemukan arah yang benar. Sekarang, perhatian mengarah ke French Grand Prix atau di Le Mans. Jika paket campuran baru lama ini kembali dipakai dan Quartararo bisa tampil kompetitif di kandang sendiri, maka tes Jerez bisa dikenang sebagai titik awal kebangkitan Yamaha. Sebuah ironi menarik, karena saat semuanya tim sibuk mengejar masa depan dengan desain yang rumit, Yamaha justru menemukan kecepatan dengan melihat ke belakang lalu menggabungkannya dengan ide rival. Berita kedua, pergerakan pasar MotoGP menuju musim 2027 semakin panas. Salah satu nama yang terus menjadi pusat perhatian adalah Pecco Bagnaia yang tersingkir akibat Marc Marquez. Dalam beberapa pekan terakhir, isu kepindahan ke Aprilia Racing terasa bukan lagi sekedar rumor biasa. Banyak pihak mulai melihat bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Tanda-tanda semakin jelas. Setelah beberapa musim penuh kesuksesannya bersama Ducati Lenovo Team, hubungan Bagnaia dengan Ducati dinilai mulai memasuki fase akhir. Hasil yang tidak konsisten, tekanan internal tim, dan perubahan arah proyek pabrikan membuat masa depannya semakin sulit ditebak. Kini, Aprilia muncul sebagai tujuan paling realistis sekaligus paling menarik. Yang membuat rumor ini semakin kuat adalah kabar bahwa kepala kru lamanya, Christian Gabarini, justru tidak akan ikut pindah bersamanya. Ini menjadi sinyal besar. Pembalap top biasanya berusaha membawa kepala kru andalannya ketika pindah tim, karena hubungan teknis dan komunikasi yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Namun dalam kasus Bagnaia, situasinya berbeda. Kemitraan Bagnaia dan Gabarini sudah berjalan sejak 2019. Bersama-sama, mereka meraih puluhan kemenangan dan 2 gelar juara dunia. Gabarini bukan sosok sembarangan. Dia pernah bekerja dengan Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Lalu, menjadi figur penting di balik kejayaan Bagnaia. Jika kini keduanya pisah jalan, maka itu bisa dibaca sebagai keputusan sadar dan mulai lembaran baru sepenuhnya. Laporan dari Italia menyebut Gabarini justru akan tetap di Ducati dan berpotensi menangani proyek baru bersama Pedro Acosta. Jika benar, maka Ducati jelas sedang menyiapkan regenerasi besar. Mereka seolah siap melepas Bagnaia dan membangun masa depan baru dengan Acosta sebagai pusat proyek berikutnya. Di sisi lain, Aprilia dinilai siap menyambut Bagnaia dengan struktur yang berbeda. Dia disebut akan bekerja dengan Daniele Romagnoli, sosok yang saat ini menangani Jorge Martin. Romagnoli sudah mengenal karakter RSGP dan memahami cara memaksimalkan motor Aprilia. Bagi Bagnaia, ini bisa menjadi jalan cepat untuk beradaptasi tanpa harus membangun semuanya dari nol. Jika benar pindah ke Aprilia, maka keputusan itu akan menjadi salah satu transfer terbesar era modern MotoGP. Seorang juara dunia 2 kali meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan rival langsungnya. Dan melihat situasi sekarang, pengumuman resmi tampaknya memang tinggal menunggu momen yang tepat. Namun drama tidak berhenti di sana. Nama lain yang ikut menghangatkan bursa pembalap adalah Enea Bastianini. Pembalap Italia itu baru-baru ini secara terbuka mengakui penyesalannya setelah pindah ke KTM. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi besar bahwa masa depannya di Red Bull KTM Tech3 tidak akan lama. Saat meninggalkan Ducati, Bastianini diyakini mencari proyek baru yang bisa memberinya status utama. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Adaptasinya dengan RC16 berjalan sulit. Hasil naik turun, dan dia belum mampu kembali menjadi ancaman rutin di barisan depan. 2 podium yang diraih belum cukup menutupi fakta bahwa performanya belum stabil. Ketika seorang pembalap mulai berbicara soal penyesalan di depan publik, biasanya itu tanda bahwa hubungan dengan tim sedang retak. Karena itu, rumor kepulangannya ke Ducati semakin masuk akal. Ducati sendiri tidak pernah menutup pintu. Bahkan, ada pernyataan dari internal pabrikan bahwa Bastianini selalu punya peluang kembali. Jika skenario ini benar terjadi, maka cerita besar 2027 akan sangat menarik. Bagnaia pergi, Bastianini kembali. Ducati kehilangan juara dunia yang membesarkan mereka dalam beberapa musim terakhir. Tapi, mendapatkan lagi pembalap yang sudah mengenal karakter motor mereka dan pernah sukses bersama mereka. Kemungkinan kembalinya Bastianini bisa melalui Gresini Racing, MotoGP, atau bahkan proyek Ducati lainnya. Dengan perubahan susunan pembalap di berbagai tim, tempat untuknya terbuka cukup lebar. Dan bagi Ducati, membawa pulang pembalap yang sudah memahami budaya kerja Borgo Panigale tentu lebih aman daripada memulai dari nol.
Jika semuanya terjadi sesuai rumor, maka peta kekuatan MotoGP 2027 akan berubah drastis. Aprilia mendapatkan Bagnaia sebagai pemimpin baru. Ducati membangun era baru bersama Acosta dan kemungkinan memulangkan Bastianini. KTM kehilangan salah satu nama besar mereka, sementara tim-tim satelit terus menyesuaikan ulang strategi masing-masing. Saat ini belum ada pengumuman resmi, tapi arah ceritanya semakin jelas. Bagnaia ke Aprilia terasa hanya soal waktu. Dan jika benar, maka sangat mungkin Bastianini akan menjadi nama yang kembali mengisi ruang kosong di keluarga Ducati. Sebuah pertukaran besar yang bisa mengubah wajah MotoGP dalam satu langkah. Berita ketiga, Veda Ega Pratama kembali membuat publik balap internasional menoleh ke Indonesia usai tampil luar biasa di seri Moto3. Di sirkuit The Jerez, mulai balapan dari posisi ke-17, Veda tidak hanya mampu finish di urutan ke-6, tapi juga mencatatkan rekor top speed tertinggi di lintasan dengan angka 222,2 km per jam. Sebuah capaian angka yang membuat namanya semakin diperhitungkan. Yang membuat hasil ini terasa spesial adalah cara Veda meraihnya. Dia datang ke balapan dengan posisi start yang kurang ideal. Dalam kelas Moto3 yang sangat ketat, start dari barisan belakang biasanya membuat peluang finish depan jauh lebih sulit. Namun, Veda justru menjadikan situasi itu sebagai panggung untuk menunjukkan kejelian, keberanian, dan kecerdasan balapnya. Sejak lampu start padam, pembalap muda asal Gunung Kidul itu langsung tampil agresif. Dia tidak membuang waktu terlalu lama di grup tengah. Satu persatu lawan dilewati dengan manuver bersih dan terukur. Dalam beberapa lap awal saja, Veda sudah merangsek mulai masuk 10 besar. Dari titik itulah, balapannya mulai berubah total. Keputusan-keputusan kecil yang diambil Veda selama lomba terbukti sangat menentukan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu slipstream, dan kapan memaksimalkan keluar tikungan terakhir untuk mendapatkan kecepatan tertinggi di trek lurus. Kejelian seperti inilah yang membuat start buruk bisa ditebus dengan hasil besar. Puncaknya terjadi saat data resmi menunjukkan Veda menjadi pembalap tercepat di lintasan lurus dengan top speed 222,2 km per jam. Dia mengalahkan banyak pembalap Eropa dan rider dari tim besar yang selama ini dikenal kuat di Moto3. Ini bukan sekedar angka statistik biasa, tapi bukti bahwa Veda mampu memaksimalkan di setiap meter lintasan. Lebih membanggakan lagi, Veda menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang mampu mencatatkan pencapaian seperti ini di level Grand Prix seperti di Jerez. Sirkuit legendaris yang sudah melahirkan banyak nama besar di dunia, kini ikut mencatat nama rider muda Indonesia sebagai pemilik kecepatan tertinggi dalam balap Moto3. Menariknya, motor yang digunakan Veda, yakni Honda NSF 250RW, memiliki spesifikasi dasar yang serupa dengan rekan setimnya. Artinya, perbedaan hasil tidak hanya datang dari mesin. Faktor pembalap sangat besar pengaruhnya. Cara mengatur racing line, memanfaatkan slipstream, dan menjaga momentum hingga keberanian membuka gas lebih awal menjadi pembeda utama. Selain cepat, Veda juga menunjukkan kematangan dalam mengelola ban. Saat banyak pembalap mulai kehilangan grip di lap-lap akhir, dia masih mampu menjaga ritme dan tetap kompetitif. Itu sebabnya dia sempat masuk ke 5 besar sebelum akhirnya finish ke-6 setelah duel sengit di lap-lap terakhir. Penampilan ini sekaligus menjadi jawaban setelah hasil yang kurang beruntung di seri sebelumnya di Amerika Serikat. Banyak pembalap muda goyah setelah gagal meraih poin, tapi Veda justru bangkit dengan salah satu balapan terbaik dalam karirnya sejauh ini. Mental seperti ini sangat penting untuk berkembang di level dunia. Media internasional pun mulai memberikan perhatian. Penampilan menyalip 11 pembalap dalam 19 lap dianggap sebagai salah satu performa rookie yang paling menonjol di Jerez. Dia tidak hanya cepat, Veda dinilai memiliki insting balap yang tajam dan kemampuan membaca jalannya lomba dengan sangat baik. Kini posisinya di klasemen rookie semakin kuat. Dia terus memimpin persaingan pendatang baru dengan mulai merapat ke papan atas klasemen umum. Dia mulai menunjukkan bahwa performanya bukan kebetulan satu kali, tapi hasil dari konsistensi sejak awal musim. Seri berikutnya, di Le Mans akan menjadi tantangan baru. Namun setelah aksi di Jerez, lawan-lawannya kini tahu satu hal penting. Memberi Veda posisi start buruk belum tentu membuatnya tenggelam. Justru dari belakang, dia bisa bangkit, menyalip ramai-ramai lalu mencatatkan kecepatan tertinggi. Sebuah tanda bahwa Indonesia sedang memiliki talenta yang benar-benar serius di panggung dunia.